Halo teman-teman Rai Institute, bersama saya Chef Henry. Seperti biasa, saya membawakan kajian mengenai healthy cooking. Di mana seperti yang biasanya saya membawakan healthy can be tasty. Di sini akan dipertajam lagi dengan membawakan mengenai the science of healthy cooking. Bagaimana sih memasak sehat dengan penerapan ilmu di belakangnya. Oke. Pengertian dari healthy cooking sebenarnya adalah simpel sekali, yaitu pengolahan makanan secara seksama menggunakan bahan yang berkualitas dan sesuai dengan tubuh kita untuk mencapai hasil yang diinginkan dan dapat dinikmati dengan suka hati. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa poin yang saya arahkan. Ada pengolahan makanan secara seksama, penggunaan bahan yang berkualitas sesuai dengan tubuh kita dan dapat dinikmati dengan suka hati. Oke, mari kita bahas satu persatu. Cooking the right way atau memasak yang tepat seperti apa sih? Oke. Cooking the right way sebenarnya saya bagi menjadi tiga, adalah pertama manage the calories, kedua manage the macronutrition, dan ketiga adalah manage the volume of food. Dimana saya jelaskan satu persatu ya. Manage the calories maksudnya apa sih? Mengatur kalorinya. Jadi dengan mengetahui teknik memasak yang benar, kita bisa memanage kalorinya. Apakah kalorinya itu akan lebih sedikit atau lebih banyak sesuai dengan tujuan kita. Misalnya seperti yang teman-teman saat dalam kondisi diet perlu kalori yang rendah, teman-teman bisa menggunakan teknik memasak yang memaksimalkan meminimalisir penambahan kalori yang tidak diperlukan. Biasanya dari gula, karbohidrat, ataupun dari lemak ya. Atau teman-teman sebaliknya, sulit untuk menambah berat badan. Teman-teman bisa memanage cara memasak dengan menaikkan kalori yang teman-teman buat pada masakan itu. Misalnya teman-teman menambahkan karbohidrat, menambahkan protein yang memiliki kandungan lemak yang tinggi, atau teman-teman bahkan sengaja menambahkan lemak sehat pada teknik memasak itu. Jadi teman-teman bisa memanage bagaimana kalorisnya mau kurang atau mau lebih. Nah, lalu kedua adalah manage the macronutrition. Kalau ini lebih komplit lagi. Dengan memasak secara sehat dan teman-teman mengetahui caranya dan paham bagaimana caranya, teman-teman dapat memanage masakan atau makanan yang teman-teman akan masak. Apakah teman-teman hanya akan memasak protein only? Hanya protein saja? Misalnya hanya memasak ayam saja, udang saja, atau sumber protein lainnya. Atau teman-teman mau membuat protein dan carb dalam makanan tersebut. Misalnya teman-teman menambahkan sayur, ataupun misalnya menambahkan umbi-umbian dengan protein yang teman-teman masak. Atau bisa juga teman-teman yang menjalankan diet keto nih. Teman-teman bisa memasak dengan cara memadukan protein dan lemak. Apakah teman-teman bisa menggunakan protein yang memiliki kandungan lemak tinggi secara alami, atau teman-teman bahkan menambahkan lemak yang baik pada makanan yang teman-teman buat. Lalu ada juga yang, saya maunya complete meal nih, protein, carb, dan fat dalam jumlah tertentu. Nah, teman-teman bisa manage juga, karena dengan memahami bagaimana memasak yang tepat, teman-teman bisa memasukkan sumber-sumber protein yang tepat, karbohidrat yang tepat, dan fat yang tepat, baik dalam jumlah maupun dalam bentukannya. Yang terakhir adalah manage the volume of food. Manage the volume of food maksudnya ini lebih spesifik lagi. Kadang-kadang kesulitan kita kalau misalnya yang sedang diet nih ya. Kadang-kadang kita merasa makanan kita volumenya kurang. Jadi sebenarnya kalau secara kalori sudah cukup, tetapi kita masih merasa lapar karena volume makanannya kecil. Atau sebaliknya, teman-teman yang harus makan dalam porsi yang banyak, kesulitan memasukkan sumber makanan yang teman-teman pilih karena terlalu banyak volumenya. Nah, di sini menarik sekali karena dengan memasak dengan cara yang tepat, teman-teman bisa memanage volumenya. Contoh nih ya, misalnya teman-teman mau lagi diet tapi pengen makannya lebih kenyang, teman-teman bisa misalnya mengolah nasi menjadi bubur, ya. Satu cup beras itu kalau dibikin bubur bisa jadi satu panci besar. Teman-teman hanya memakan kalori satu cup beras, tapi teman-teman secara kepenuhan dari lambung konsumsinya, teman-teman merasakan banyak volumenya. Dan sebaliknya, misalnya teman-teman harus makan, anggap aja proteinnya telur, misalnya putih telur ya. Misalnya teman-teman mau makan telur, teman-teman harus ditargetkan misalnya makan telur sehari 20 butir. Nah,
Kalau teman-teman dibikinnya seperti misalnya dibikin omelet atau dadar, teman-teman nggak bakal sanggup. Karena kenapa? 2 butir telur dibikin omelet, volumenya akan sebesar piring besar. Tapi misalnya teman-teman mengetahui cara memasaknya, dibuat seperti sup, seperti yang Mas Ade suka buat, atau dibikin rebus telur, atau dibikin devil egg, teman-teman akan bisa mengkonsumsi dalam jumlah banyak dengan hanya mengkonsumsi volume yang tidak besar. Jadi memasak dengan cara yang tepat, teman-teman dapat memanage kaloris, macronutrition, dan volume of food itu sendiri. Lalu teman-teman kadang-kadang menjadi pertanyaan, apa sih peralatan yang diperlukan untuk memasak? Kan tidak semua orang ingin memiliki atau ingin menjadi chef profesional. Hanya ingin memasak untuk dirinya sendiri. Apalagi misalnya teman-teman kos atau tinggal di apartemen yang tidak terlalu besar, tidak memiliki dapur yang besar. Nah, di sini saya kasih sharing informasi mengenai apa sih sebenarnya basic tool yang teman-teman bisa miliki untuk dapat memasak sehat. Yang pertama adalah teman-teman udah pasti memerlukan kompor atau alat panasnya. Teman-teman bisa menggunakan kompor gas, kompor portable, ataupun kompor elektrik dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kalau kompor gas mungkin teman-teman bisa memasak dengan cepat dan juga cukup banyak volumenya ya. Kalau misalnya kompor portable mungkin teman-teman akan terbatas pada bahan bakarnya karena biasanya menggunakan tabung gas kecil, biasanya tidak awet lama. Tapi kalau misalnya elektrik, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan kompor induksi ataupun kompor elektrik biasa, cuman mungkin kekurangannya adalah tenaga listriknya akan cukup besar dan boros ya. Lalu kedua, teman-teman memerlukan wajan tahan panas. Bisa bentuknya bisa bentuknya wajan, bisa bentuknya panci, bisa bentuknya wok, ataupun bisa steamer ya. Steamer di sini adalah kukusan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu dari itu bisa untuk memasak sehat. Lalu yang pasti teman-teman memerlukan alat potong karena pasti teman-teman harus membersihkan bahan, memotong-motong bahan. Teman-teman bisa menggunakan pisau atau gunting. Kalau menurut saya pisaunya nggak usah, kadang-kadang kan semua ada pisau butcher, pisau boning, pisau untuk buah, atau pisau yang lainnya. Tapi teman-teman cukup memiliki satu aja. Saran saya memiliki chef knife, serbaguna, teman-teman bisa pakai untuk semua keperluan. Lalu ada talenan. Talenan sini fungsinya kalau bisa teman-teman memiliki 2. Kenapa 2? Karena saran saya untuk talenan teman-teman harus menggunakan yang satu khusus untuk daging, ikan, ayam, ataupun bahan protein lainnya. Sedangkan yang satu lagi untuk sayur atau buah. Kalau bisa dipisahkan. Dan kalau bisa teman-teman jangan menggunakan ini hanya sebagai pemanis ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan memakai talenan dari kayu. Karena pertama biasanya nanti akan cepat kotor dan biasanya pembersihannya dia lama-lama, apalagi kalau teman-teman tidak teliti dalam membersihkannya nanti bisa menjadi sarang bakteri. Teman-teman saya sarankan menggunakan bahan dari baja ataupun bahan dari plastik atau mika yang sesuai standar food grade ya. Lalu teman-teman memerlukan spatula. Spatula di sini adalah untuk mengaduk makanan yang nanti teman-teman akan masak ya. Spatulanya teman-teman kalau bisa berbahan dasarnya adalah dari silikon ya. Sama, jangan menggunakan kayu. Sebenarnya teman-teman bisa aja menggunakan dari besi, tetapi karena mengingat teman-teman nanti menggunakan wajan tahan panas, sebaiknya penggunaan spatula dari besi dihindari karena nanti akan merusak peralatan yang akan teman-teman gunakan ya. Lalu misalnya saya basic udah oke nih, saya pengen memiliki lagi peralatan masak yang lebih advance. Apalagi sih? Teman-teman bisa memiliki blender atau chopper. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan blender atau chopper. Blender biasanya untuk menghaluskan, baik bisa untuk bumbu basah, bisa untuk bahan-bahan lainnya, buah, umbi-umbian atau apapun. Lalu chopper ini biasanya diperuntukkan untuk daging ataupun bumbu kering. Jadi teman-teman bisa menghemat waktu, bisa menggunakan chopper ini daripada teman-teman mencincang dengan pisau atau mengulek dengan ulekan ya. Lalu teman-teman sekarang teknologinya semakin canggih, teman-teman bisa menggunakan air fryer. Jadi air fryer ini sebenarnya ada perdebatan juga apakah sehat menggunakan air fryer. Sebenarnya tidak masalah teman-teman. Jadi beberapa penelitian bahkan memberikan bahwa sumber-sumber bahan makanan yang sama dengan menggunakan air fryer daripada dibandingkan dengan digoreng akan mengurangi kandungan lemaknya 20 sampai bahkan 60%. Ya, jadi bisa sekali digunakan. Cara kerjanya pun sama seperti oven, hanya bedanya dia lebih sedikit
kapasitasnya, dan biasanya dia teknologinya adalah tertutup. Jadi kenapa air fryer itu bisa menghasilkan hasil yang renyah, karena dia udaranya tertutup dan ada pipas yang memutar udara di situ, panasnya jadi merata ya. Nah, cuman kekurangan dari air fryer itu, saya tidak menyarankan untuk teman-teman menggunakannya untuk penggunaan dalam jangka lama. Jadi ada penelitiannya bahwa penelitian di salah satu penelitian di Singapura mengatakan bahwa penyebab air fryer itu bisa menyebabkan karsinogen hanya pada saat membuat kentang goreng dalam waktu yang lama, lebih dari 30 menit. Jadi saran saya air fryernya digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai mendapatkan hasil yang maksimal dalam membantu dia teman-teman, bukan malah menyusahkan kesehatan teman-teman ya. Lalu kita juga punya slow cooker atau rice cooker multi. Menarik sekali nih teman-teman. Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, teman-teman sebenarnya dipermudah untuk memasak sehat. Sekarang teman-teman bisa menggunakan slow cooker. Slow cooker itu adalah memasak dalam suhu yang tertentu, biasanya rendah, dalam waktu lama, biasanya malah ada timernya. Jadi teman-teman bisa memasukkan semua bahannya, diatur waktunya kapan, tinggal ditinggalkan, dan nanti timernya akan menentukan waktunya kapan makanan itu akan matang ya. Kedua juga ada rice cooker multi. Sekarang tambah canggih lagi nih teman-teman. Sekarang rice cooker yang biasanya hanya dulu memasak beras, bahkan sekarang bisa memasak beras dengan teknologi low karbo. Jadi kembali seperti zaman dulu, dikukus sebenarnya. Jadi sebenarnya memasak dengan cara teknik mengukus menggunakan steamer yang tadi saya sebutkan di alat basic, sebenarnya bisa mengurangi gula dalam beras itu sendiri, walau ada juga teknik-teknik lainnya ya. Dan juga rice cooker multi ini bisa digunakan juga sebagai membuat porridge atau bubur. Slow cooker juga bisa buat membuat dessert, buat kue, buat yogurt. Jadi menarik sekali. Jadi teman-teman kalau ada dana lebih bisa menginvestasikan pada rice cooker multi ini. Lalu terakhir kita punya oven atau microwave ya. Perbedaan oven atau microwave adalah pemanasannya. Biasanya kalau oven menggunakan elemen, kalau microwave adalah gelombang ya. Nah biasanya kalau saran saya untuk memasak, teman-teman sebaiknya menggunakan oven. Microwave itu lebih cocoknya dipergunakan untuk menghangatkan ataupun misalnya mendefrost ataupun memasak dalam waktu yang cepat ya, seperti misalnya 1 minute mug cake atau 1 minute egg cake. Nah teman-teman bisa menggunakan microwave ya. Nah setelah kita mengetahui alat-alat yang bisa teman-teman investasikan untuk memasak sehat, sekarang kita masuk ke dalam quality ingredients atau bahan yang berkualitas dalam memasak sehat. Apa sih yang menjadi patokan dalam bahan yang berkualitas? Yang pertama yang harus perhatikan adalah nutrisi. Berarti bahan makanan itu harus tinggi kadar nutrisi ya. Jadi kadang-kadang kita terjebak dalam satu makanan yang tinggi secara kalori, tapi nutrisinya rendah. Seperti misalnya junk food ya. Jadi teman-teman harus memilih nutrient dense food. Biasanya didapatkan dari makanan-makanan sumber alamiah ya. Lalu itu masuk ke dalam sumbernya. Jadi sumber makanan yang berkualitas udah pasti harus alamiah. Misalnya dari proteinnya bisa didapat dari daging, ayam, ikan, ataupun yang lainnya. Sayur-sayurannya bisa semua sayuran hijau atau umbi-umbian. Karbonya bisa karbo berupa nasi merah, gandum, oatmeal, ataupun yang lainnya ya. Lalu kesegaran, teman-teman perhatikan bahwa misalnya walaupun sumbernya dan kadar nutrisinya sudah tinggi, sudah harus diperhatikan kesegarannya. Kenapa kesegarannya? Karena akan memastikan bahwa saat dimakan tidak akan menyebabkan masalah kepada kesehatan kita ya. Jadi harus segar. Lalu terakhir adalah bentuk wujud. Maksud saya bentuk wujud ini sebenarnya teman-teman mudah sekali. Teman-teman biasakan dalam memasak itu memilih ingredientsnya atau bahannya adalah dalam wujud aslinya ya. Jadi maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita lihat ayam, kita tahu ayam itu bentuknya ya sudah seperti daging ayam, daging sapi. Walaupun potong kita tahu bentuknya daging sapi. Yang tidak sudah tidak berwujud seperti aslinya apa contohnya? Sosis, nugget, apalagi teman-teman, roti-rotian. Bukannya berarti roti nggak bagus ya, tapi maksudnya terlalu banyak campur tangan yang ada di situ sehingga sebenarnya lebih baik kita memilih sumber yang sesuai dengan bentuk wujud aslinya. Yang lainnya apa? Misalnya buah-buahan, bentuknya buah aja. Apel,
bukan jus apel. Jeruk, bukan jus jeruk. Paham ya teman-teman ya di sini ya. Jadi kita pilih dalam bentuk yang masih aslinya. Oke, mengetahui quality ingredient atau bahan yang berkualitas akan membantu kita dalam memasak sehat dalam bentuk pemilihan apa yang akan kita masak. Nah, masuk ke nutrisi yang tinggi, biasanya kita harus fokus pertama adalah protein ya. Di sini protein teman-teman bisa mendapatkan dari berbagai sumber. Di sini saya pilihkan yang basic yang teman-teman bisa temui dalam sehari-hari, mudah didapatkan dan harga yang terjangkau. Contoh salah satunya adalah ayam. Ayam ini teman-teman bisa menggunakan bagian paha ataupun bagian dada. Ada yang menanyakan bagaimana kalau misalnya bagian paha, apakah lemaknya akan lebih tinggi dari bagian dada? Memang akan lebih tinggi, tetapi biasanya tidak signifikan. Hanya selisih 2 atau 3 gram. Dengan syarat kita menyingkirkan kulit dan juga bagian-bagian berlemak, yang bagian-bagian putih-putih lemak-lemaknya kita bersihkan, baru kita olah ya. Kelebihan dari paha adalah dia dagingnya lebih juicy, lebih empuk, jadi lebih cocok untuk digunakan untuk makanan yang biasanya dikukus, bahan yang digiling, ataupun misalnya kita membuat dimsum, bakso, siomay, ataupun yang lainnya, cocoknya menggunakan bagian paha. Kalau bagian dada mungkin teman-teman akan lebih familiar karena biasanya teman-teman mengetahui bagian dada proteinnya lebih murni, lebih pure ya, lemaknya lebih sedikit. Cuman kelemahannya adalah bila teman-teman salah mengolahnya, biasanya akan menjadi keras. Jadi bagaimana cara mengolah yang tepat adalah dengan tidak memotong terlalu tebal, tidak menekan-nekan pada saat memasak, tidak membolak-balik pada saat memasak ya. Jadi pilihan dari chicken ayam, bisa pilih dada atau paha, bisa di grill, bisa di saute, bisa di stew atau bisa di steam, bisa di bake, atau terakhir yang populer nih, bisa di jus ya. Jadi jus ayam ya teman-teman, dada ayamnya direbus, di jus dengan tambahan buah-buahan seperti nanas, ataupun misalnya tambahan coklat atau yang lainnya, silahkan sesuai selera. Lalu ada beef, sapi. Nah, kadang-kadang teman bingung bagian mana sih yang paling cocok untuk kita sebagai orang yang concern terhadap kesehatan. Tapi yang ketiga adalah pemilihan daging, salah satunya adalah shank. Shank adalah bagian yang biasanya kita olah untuk memasak dalam jumlah yang banyak, biasanya waktunya lebih lama. Misalnya kita bikin stew, bikin semur, bikin rendang, karena bagian ini biasanya memiliki tekstur yang lebih keras, lebih alot, memiliki urat, lemaknya lebih sedikit juga. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu untuk olahan yang dia diproses lebih lama, misalnya menggunakan slow cooker, ataupun misalnya teknik merebus dalam waktu yang lama, silakan menggunakan shank. Lalu ground beef biasanya adalah daging giling ya, teman-teman bisa menggunakannya untuk campuran, misalnya dioseng dengan sayuran, dioseng dengan telur, ataupun misalnya bisa bikin patty untuk burger, ataupun olahan lainnya meatloaf ya. Cuman teman-teman harus memastikan berapa kandungan fatnya. Jadi teman-teman harus tanya, ini kandungan fatnya berapa? Ada yang 60-40. Biasanya kalau untuk burger itu penjual biasanya memakai 60-40 karena mereka taunya kalau untuk burger biasanya fatnya harus lebih banyak supaya hasilnya lebih juicy. Tapi kalau untuk kita konsumsi sendiri, saran saya seminimal mungkin kadar lemaknya. Kalau saran saya pilih yang 10% kandungan lemaknya. Jadi 90-10, atau kalau bisa dapat yang 96% pure beef lebih bagus ya. Nah, ini ada note ya teman-teman yang kuning nih ya. Hati-hati dengan daging modifikasi dengan tambahan minyak tumbuhan atau vegetable oil. Jadi teman-teman sekarang suka menemukan wagyu. Wagyu yang asli itu kan mahal sekali harganya. Tapi kita kadang-kadang menemukan meltik hanya murah sekali, hanya 110.000 per kilo. Nah, teman-teman harus waspada karena bisa-bisa daging seperti itu terkenal dengan kandungan marble fatnya yang tinggi ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang itu adalah dimodifikasi dengan menyuntikkan vegetable oil untuk membentuk marble-nya itu sendiri. Jadi jangan tertipu dengan harga murah untuk mendapatkan barang yang berkualitas ya. Lalu ada ikan atau seafood. Nah, kalau ikan sendiri ini bisa digunakan dalam jumlah yang
tidak terbatas, apalagi teman-teman yang sedang menjalankan program diet ya, karena seperti ketahui kalorinya sangat rendah sekali, tapi kandungan proteinnya pun tidak setinggi ayam ataupun sapi ya. Jadi teman-teman harus konsumsi lebih banyak ya. Biasanya dia per 100 gram hanya 16 gram protein dibandingkan dengan ayam dan sapi yang bisa 20 atau 24 gram protein per 100 gramnya ya. Di sini teman-teman bisa banyak sekali pilihannya, tidak hanya terbatas. Sebenarnya kita kan taunya hanya salmon aja ya. Sebenarnya banyak sekali ikan yang bisa dikonsumsi atau dalam jumlah yang bisa dibeli dengan harga yang ekonomis, dengan kandungan nutrisinya tidak kalah ya. Di sini kita banyak sekali pilihannya, ada kembung, ada bandeng, ada gabus. Nah, gabus ini salah satu favorit saya karena tinggi sekali kadar albuminnya. Bahkan orang yang habis menjalankan operasi biasanya disarankan mengkonsumsi gabus, bahkan disuruh mengkonsumsi sari gabusnya untuk mendapatkan albuminnya yang tinggi ya. Murah pula, rasanya enak pula. Lalu ada lele, tuna, salmon, kakap, baronang, ikan kue, ikan tongkol. Lalu dari yang lainnya bisa mendapatkan dari cumi, udang, kerang, kepiting, gurita. Nah teman-teman, untuk seafood ini teman-teman bisa juga konsumsi dalam keadaan mentah ya, atau misalnya dalam bentuk sashimi ya biasanya ya. Tapi ingat, harus dipastikan bahwa kualitasnya memang masih segar. Salah-salah kalau tidak segar bisa menyebabkan diare ya. Lalu teman-teman juga bisa di steam atau dikukus, bisa di bake, dipanggang atau di grill di atas teflon, atau di stew, dibuat sop, biasanya sop kakap, sop salmon, sop baronang, enak sekali ya teman-teman ya. Nah, untuk penambahan rempah seperti jahe, bawang putih, air lemon bisa bantu teman-teman untuk memberikan rasa yang lebih kuat lagi pada makanan yang masakan yang yang teman-teman buat. Dan menghilangkan bau amis pada ikan dan seafood ya. Lalu ada juga yang ini yang paling mudah didapat dan menurut saya salah satu sumber protein yang paling istimewa. Bahkan saya menyebutnya superfood karena secara biological value telur memiliki biological value 100 tertinggi. Ikan ataupun ayam hanya sekitaran 78 saja ya, tapi telur memiliki 100. Jadi dia benar-benar bisa diserap seluruhnya oleh tubuh. Mudah didapatkan, harganya murah dan juga bisa dikonsumsi dengan berbagai variasi. Bisa hanya di soft boil atau direbus setengah matang, ataupun bisa di hard boil, rebus sampai benar-benar matang. Bisa di steam, bisa di omelet, bisa di scramble, bisa dibuat sup seperti yang teman-teman suka lihat Mas Ade dalam YouTube-nya ya. Nah, itu enak sekali, jadi mudah sekali. Nah, ini salah satu makanan yang bisa diandalkan. Bahkan zaman dulu di tahun 70-an Vince Gironda, salah satu gurunya Arnold, mengatakan memakan 36 telur dalam sehari sama anaboliknya dengan menggunakan anabolik steroid. Wow, luar biasa sekali ya berarti ya. Walaupun saya nggak tahu ya, teman-teman coba deh. Siapa tahu itu benar ya. Tapi diyakini sekali. Jadi kalau zaman dulu itu memang telur itu menjadi salah satu staple bagi para binaragawan ya. Mungkin sampai sekarang juga termasuk saya. Mungkin termasuk Mas Ade juga senang memakan telur sebagai sumber proteinnya, karena pertama yaitu mudah dicerna, mudah diserap, dan mudah divariasikan dalam memasak ya. Teman-teman bisa bikin hanya tinggal direbus aja, bisa di omelet, bisa diceplok, bahkan tidak perlu effort untuk memasaknya. Lalu terakhir kita juga punya untuk teman-teman yang mungkin ingin vegan, bisa menggunakan tempe atau tahu ya. Cuman kelemahan dari protein vegan adalah asam aminonya tidak selengkap asam amino hewani. Jadi teman-teman harus bisa memvariasikan, tidak mengambil sumber yang itu-itu aja. Tetapi sumber yang populer di Indonesia biasanya adalah tempe dan tahu. Sama, itu bisa di steam, stew, grill, bake. Bisa divariasikan dalam berbagai makanan, bisa dikonsumsikan juga dicampur dengan karbohidrat ataupun dengan lemak ya. Oke, bicara dengan karbohidrat,
kita tidak bisa menghilangkan karbohidrat dari bahan masakan yang kita buat sehari-hari. Karbohidrat seperti kita ketahui terdiri dari kompleks dan simpel, di mana kompleks itu lebih lama dicerna, kadar glisemiknya lebih rendah, menjaga kadar gula dan membuat lebih kenyang. Contohnya apa yang populer? Beras, gandum, jagung, umbi-umbian ataupun grains ya. Nah, ini biasanya salah satu karbohidrat yang populer adalah beras ya, mau beras rice white, beras merah atau brown rice, ataupun kadang ada black rice juga, ada sticky rice juga, beras ketan juga. Teman-teman bisa pilih beras mana yang paling cocok dengan tubuh teman-teman ya. Biasanya untuk pengolahannya selalu standar ya. Kalau beras biasanya dikukus di steam, bisa menggunakan steamer ataupun bisa menggunakan rice cooker ya kalau sekarang canggih ya. Kalau misalnya gandum biasanya dibuat olahan untuk kue, roti ataupun yang lainnya. Lalu kalau jagung biasanya cukup, jagung umbi-umbian biasanya cukup direbus atau dikukus aja, udah bisa langsung dinikmatin. Bahkan jagung bisa ditambahkan dalam berbagai variasi makanan yang teman-teman bisa buat. Lalu untuk yang simple apa aja? Simple hanya di sini simple itu berarti hanya memiliki 1 atau 2 molekul gula. Dia memang mudah diserap, kadar glisemiknya tinggi, mudah menaikkan gula darah, tapi dia tidak membuat kenyang. Dia hanya bahkan dia memicu rasa lapar, karena pada saat kita konsumsi simple sugar biasanya gula darah kita melonjak, lalu diturunkan biasanya akan terjadi crash, biasanya akan menimbulkan lapar. Tapi bukan berarti simple ini tidak memiliki peran dalam diet teman-teman. Teman-teman bisa konsumsikan ini setelah misalnya latihan keras untuk menggantikan konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cepat ya. Termasuk di sini adalah buah ya teman-teman ya. Fruktos masuknya ke dalam simple sugar. Jadi teman-teman kalau memilih makanan yang teman-teman rasa perlu seratnya, lebih baik sayuran daripada buah ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menuliskan karbohidrat diibaratkan barang mewah. Kenapa? Karena untuk bisa mengkonsumsikan karbohidrat, teman-teman harus berusaha. You must earn it. Teman-teman harus berusaha. Gimana berusahanya? Teman-teman harus rajin melakukan aktivitas olahraga, terutama olahraga angkat beban yang membantu mengosongkan liver dan otot teman-teman, cadangan glikogen di liver dan otot teman-teman. Karena seperti Mas Ade sering cerita bahwa cadangan karbohidrat dalam tubuh terbatas, apalagi bila teman-teman tangkinya tidak sebesar orang yang melakukan latihan angkat beban. Nantinya akan disimpan dalam satu tangki yang tidak terbatas kapasitasnya, yaitu adalah tangki lemak ya teman-teman ya. Nah, untuk nasi sendiri kenapa di sini saya soroti, karena di sini nasi atau rice ini di kehidupan masyarakat Indonesia menjadi makanan pokok, bahkan di beberapa negara Asia menjadi bahan pokok ya. Tapi apakah nasi memang benar membuat gemuk? Sebenarnya tidak itu. Kadang-kadang nasi dikambing hitamkan ya. Sebenarnya selama kita rajin melakukan latihan, layak mendapatkan karbohidrat itu, nasi adalah salah satu sumber karbohidrat yang menurut saya sangat baik sekali ya. Di sini teman-teman bisa memilih nasi putih, nasi merah, nasi hitam, short grain, long grain, sticky rice, bahkan ada nasi basmati, bahkan sekarang ada beras porang ya. Beras porang yang kandungan karbohidratnya sangat rendah sekali. Teman-teman bisa dikolahnya adalah kukus dengan rice cooker ataupun bisa masak langsung. Masak langsung ini caranya adalah dengan menggunakan panci stove, lalu dimasukkan berasnya, biasanya bandingannya 1:1, lalu diaduk seperti saat kita memasak pasta, tapi ditunggu sampai airnya habis, lalu setelah habis dibiarkan beberapa saat, diaduk, didinginkan, langsung bisa dikonsumsi ya teman-teman ya. Lalu ada nasi analog. Nasi analog ini adalah bentuknya seperti beras, tapi dia terbuat dari jagung, bekatul, singkong. Kelebihannya ada sama, olahnya juga sama, dikukus atau dimasak dengan rice cooker. Tapi di kelebihannya adalah dia memiliki kadar glisemik yang lebih rendah daripada nasi dari padi ya. Lalu ada yang tadi saya bilang, ada non-carb atau low-carb rice. Jadi ada non-carbnya, ada shirataki rice atau konyak rice, di berbahan dasar dari umbi porang. Bentuknya sama seperti nasi juga, bisa dikonsumsikan dengan cara 1:1, perbandingannya 1 cup nasi porang, 1 cup air panas,
dicampur lalu ditutup dalam wadah tertutup, dibiarkan 15-20 menit, airnya menyerap, bisa dinikmati. Kelebihan dari nasi porang ini adalah sangat rendah sekali kadar karbohidratnya, biasanya kurang dari 10 gram per 40 gram servingnya, bahkan ada yang cuma 6 gram saja ya teman-teman. Lalu ada nasi yang memiliki kandungan gula yang rendah, basmati rice. Biasanya nasinya panjang-panjang, banyak dijumpai dalam masakan India seperti nasi kebuli, nasi biryani. Nah biasanya dia disebutnya apa ya, pair ya, jadi dia tidak menempel, berpisah. Nah itu dia memiliki kandungan karbohidrat yang lebih rendah, bisa menjadi salah satu pilihan juga buat teman-teman. Lalu yang ketiga yang populer adalah pasta. Pasta ini biasanya terdiri dari durum wheat, whole wheat, buckwheat. Teman-teman bisa konsumsikan salah satu pilihannya masing-masing karena kadar glisemiknya tidak beda jauh. Ya teman-teman, cukup rebus aja, bisa langsung dikonsumsikan bersama protein atau bisa diolah lagi menjadi variasi masakan ya. Lalu ada soba atau noodle. Nah soba ini menarik nih, salah satu sumber karbohidrat favorit saya. Dia biasanya bisa berbahan dasar dari beras atau padi ya, seperti misalnya apa ya, soba, rice soba ya, ataupun disebutnya bihun ya. Bihun juga bisa dari nasi juga, dari tepung beras. Lalu ada yang berbahan dasar dari telur, bahkan ada yang berbahan dasar dari gandum ya, teman-teman bisa konsumsikan juga. Nah yang terakhir adalah vegetable. Vegetable ini kita masuk ada dua. Ada pertama adalah daun-daunan dan umbi-umbian. Daun-daunan berarti sayur-sayuran yang berwarna hijau, sedangkan umbi-umbian biasanya adalah bagian dari sayuran yang dia dipetiknya ditanam, tumbuh dalam tanah sebagai umbi. Contohnya apa? Wortel ya, wortel, lobak, atau kentang. Kentang masuk karbohidrat ya. Wortel atau lobak yang paling populer ya, itu udah ada di dalam. Cuman kelemahannya adalah karbohidratnya harus diperhitungkan ya. Untuk sayur kita bisa konsumsi mentah, bisa lalap ya, kita udah terkena bisa lalap, atau diolah sebentar saja untuk menjaga rasa dan nutrisi. Bagaimana mengolahnya? Kalau untuk sayur cukup didihkan air, masukkan sebentar sayurnya lalu diangkat. Semakin cepat semakin baik kandungan nutrisinya terjaga ya. Dan untuk semua jenis sayuran dan daunan bisa dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Nah ini yang tadi saya bilang, volumenya banyak tapi kalorinya rendah sekali. Sedangkan yang umbi-umbian biasanya mengandung karbohidrat yang tetap harus kita perhitungkan ya. Lalu sebenarnya apa sih penggunaan karbohidrat fungsinya dalam masakan? Satu, secara umum karbohidrat kompleks digunakan sebagai pendamping protein, sebagai sumber tenaga. Asupan karbohidrat yang cukup dalam menyiapkan makanan sehat diperlukan tentunya dalam jumlah terukur ya teman-teman ya. Jadi tidak selamanya karbohidrat itu dianggap buruk ya. Karbohidrat itu memiliki protein sparing effect juga ya, apalagi bagi teman-teman yang memiliki kadar lemak yang sudah rendah atau teman-teman yang sering berlatih keras mengosongkan kadar glikogen dalam ototnya. Teman-teman bisa konsumsikan karbohidrat dalam jumlah yang sepantasnya ya. Dalam menyiapkan masakan sehat sebaiknya karbohidrat kompleks disajikan apa adanya tanpa diolah. Jadi yang tadi saya bilang pertama, bentuknya seperti itu aja. Nasi bentuknya nasi saja. Ubi bentuknya ubi saja. Jagung bentuknya jagung saja. Tidak diolah lebih lanjut lagi menjadi bahan olahan yang malah nantinya akan menambahkan atau memerlukan proses yang malah merusak atau kadar gizi atau menambah kalori yang tidak diperlukan pada karbohidrat yang sudah baik tersebut ya. Biasanya beras, jagung, ubi atau pasta disajikan dengan cara direbus atau dikukus. Udah staple aja, basic aja. Udah nggak usah ribet-ribet, paling gampang, paling mudah dilakukan. Dan rasanya itu didapatkan dari olahan masakan protein yang kita buat. Jadi berasnya, ubinya, jagungnya sudah tinggal direbus aja, nggak perlu menambahkan rasa apa-apa. Toh nanti kita akan memakannya dengan tambahan protein, biasanya udah ada rasanya. Bahkan untuk seperti jagung, ubi memiliki rasa manis tersendiri yang alami ada pada sumber karbohidrat itu. Oke, sekarang yang harus diperhatikan adalah kadang-kadang kita harus memperhatikan karbohidrat tersembunyi dalam bumbu, saus, atau kondimen. Jadi kadang-kadang saat kita menggunakan bumbu, saus, atau kondimen, kita lupa bahwa di situ
ada karbohidrat yang tersembunyi. Jadi biasakan teman-teman baca label nutrisi pada bahan yang kita tambahkan pada masakan. Karena kalori yang makro kita sadari, terutama karbohidrat, biasanya adalah karbohidrat sederhana. Jadi kondimen itu biasanya memiliki kadar gula yang cukup tinggi. Jadi teman-teman kadang-kadang menganggap sepele penambahan saus, penambahan bumbu, penambahan kondimen lainnya tidak diperhitungkan, padahal teman-teman melakukan berulang-ulang dalam satu hari itu akan menjadi menumpuk. Tahu-tahu teman-teman kebablasan, malah jadi kalorinya kebanyakan, gulanya kebanyakan ya. Jadi teman-teman biasakan memperhatikan karbohidrat tersembunyi dalam bumbu, saus atau kondimen. Sekarang kita masuk ke lemak ya. Makronya udah pas, protein, karbohidrat, karena lemak. Penggunaan lemak dalam makanan, kita pemilihannya adalah lemak yang sehat. Apa aja sih? Pilihannya sebenarnya nggak usah ribet ya teman-teman. Kita pilih aja yang familiar, olive oil. Olive oil biasanya kita menggunakan olive oil yang standar atau virgin coconut oil. Virgin coconut oil biasanya dikonsumsikan dalam bentuk mentah karena dia tidak memiliki resistensi terhadap panas. Kalau dipanaskan biasanya asam omega akan menjadi rusak. Jadi virgin olive oil cocoknya digunakan sebagai salad dressing ya. Kalau untuk menumis menggunakan olive oil biasa, tapi tidak untuk menggoreng. Lalu minyak kelapa atau coconut oil ini biasanya bisa digunakan untuk tumis juga, bisa untuk menggoreng juga buat teman-teman menjalankan diet keto karena resistensi panasnya tinggi. Dan kenapa minyak kelapa atau coconut oil ini saya masukkan? Karena dia adalah golongan medium chain triglyceride atau MCT. Rantai lemak sedang, berarti dia gampang digunakan sebagai tenaga. Lalu adalah butter. Butter sini butter bukan mentega ya. Beda ya teman-teman ya. Jadi bukan margarin. Butternya mentega, bukan margarin. Jadi jangan salah kaprah. Butter adalah dari lemak binatang. Kalau margarin adalah dari tumbuhan ya. Jadi butter yang digunakan ya. Lalu terakhir adalah teman-teman bisa menggunakan juga animal fat. Misalnya teman-teman bisa bikin minyak sendiri. Bisa dari tallow atau dari lemak sapi. Ataupun ayam. Silakan aja digunakan. Tapi ingat, penggunaan lemak harus selalu diperhatikan kalorinya. Jadi bukan lemak yang bermasalah, tapi kalorinya cukup tinggi ya teman-teman ya. Biasanya lemak ini pada makanan digunakan untuk menggoreng atau tambahan pada dressing kalau salad ya. Lalu dalam memasak sehat penggunaannya harus terkontrol karena kalorinya tinggi yang saya bilang. 1 gram lemak 9 kalori dibandingkan protein dan karbohidrat hanya 4 kalori dan dapat menambah jumlah kalori yang tidak diperlukan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah nambah kalori itu, tapi teman-teman salah menggunakan lemak berlebihan. Jadi kalori yang tidak diperlukan bertambah pada makanan atau masakan yang teman-teman buat. Pemakaian minyak dalam memasak sehat sebaiknya kalau saran saya digunakan untuk menumis aja ya. Jadi untuk menumis aja, bisa menggunakan lemak sehat sebagai tambahan sumber lemak yang baik dalam makanan. Nah, terakhir ada kita tadi yang saya bilang sesuai dengan tubuh kita. Kenapa sih harus sesuai dengan tubuh kita? Karena kalau tidak sesuai dengan tubuh kita, kita tidak akan mengkonsumsikannya dengan senang hati. Contoh, misalnya saya tidak suka ikan tuna. Setiap makan ikan tuna saya pasti akan stres. Walaupun misalnya saya tahu ikan tuna banyak atlet yang pakai, banyak misalnya kandungan proteinnya bagus. Tapi kan saya bisa memilih sumber protein yang lain yang bisa saya konsumsikan dengan senang hati. Jadi teman-teman ingat, makan sehat itu harus dilakukan dengan senang hati, tidak dengan keterpaksaan ya. Lalu kita adalah makhluk hidup, human being ya, manusia. Kita tidak bisa kalau misalnya makan itu kan sebenarnya adalah salah satu kebutuhan kita. Bahkan mungkin reward kita udah capek olahraga, bolehlah kita makan ya. Nah, akan tidak menarik sekali bila kita memakan sesuatu yang justru kita tidak suka. Ibaratnya sama seperti kita dipaksa harus mendengarkan musik yang kita nggak suka gitu kan, kita tersiksa. Jadi kita adalah manusia, pilih makanan yang sesuai dengan selera kita. Lalu ketiga, tidak memberikan reaksi alergi atau gangguan pada tubuh kita saat dikonsumsi. Misalnya kita tahu, tadi saya bilang, telur, superfood, bagus sekali. Tapi teman-teman makan 2 telur, jerawat atau bisul 1. Makan 3, keluar lagi bisul. Bukan ide baik untuk meneruskannya. Jadi pilih sumber makanan, protein, karbohidrat, lemak, yang sesuai dengan tubuh kita, tidak memberikan reaksi alergi. Misalnya teman-teman tiap makan wortel teman-teman merasakan sembelit, ataupun kebaliknya teman-teman tiap makan wortel malah jadi sering-sering buang air. Bukan ide baik untuk meneruskan itu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah menunjang performa kesehatan luar dalam.
Gimana sih kita tahu makanan yang baik untuk badan kita? Dia bisa menunjang performa kita dalam kegiatan sehari-hari, dalam olahraga. Kita juga sehat luar dalam. Maksudnya secara penampilan kita lebih sehat, dan dalam organ-organ kita juga saat mencernanya kita tetap sehat ya. Lalu tidak membebani kita, terutama secara waktu dan finansial. Untuk apa kita memilih sumber makanan yang membebani kita? Misalnya salmon bagus, tapi tiap beli salmon keuangan kita jadi terganggu, kebutuhan pokok kita jadi terganggu untuk membeli salmon. Atau kita maunya masaknya tiap hari masak rendang. Masak rendang itu 12 jam. Kan tidak mungkin teman-teman. Jadi teman-teman pilih makanan atau masakan yang kita olah sesuai, tidak membebani kita secara waktu dan finansial ya. Nah, terakhir ini adalah cooking with purpose. Kadang-kadang kita bingung di sini ya. Apa sih tujuan kita masak sehat itu? Nah, ini akan berbeda baik bagi teman-teman sendiri ataupun mungkin nanti teman-teman buka usaha catering ya. Buka usaha catering, teman-teman harus tahu apa tujuan masaknya. Apakah hanya untuk healthy lifestyle? Berarti di sini kita bisa ada toleransi terhadap penggunaan kondimen, penggunaan perasa, penggunaan penambahan lemak, rasa, ataupun yang lainnya. Atau kita memasak untuk diri atlet, misalnya kita mau tanding, atau klien kita adalah seorang atlet yang membutuhkan kalori yang terukur, makronutrisi yang terukur, tidak boleh rasa, tidak boleh apa. Nah, itu harus disesuaikan juga. Jangan sampai misalnya kita memasak untuk orang yang hanya melakukan diet untuk lebih sehat saja, tapi kita memasakkan dia makanan seperti atlet, tanpa rasa, plain, benar-benar hanya monoton, tidak akan berjalan. Atau kita yang hanya ingin badan lebih bugar, lebih sehat aja, kita meniru diet atlet yang makanannya itu aja tanpa rasa, karena dia 1 bulan menjelang tanding harus benar-benar defisit, harus benar-benar ketat. Yang ada kita tersiksa, tidak akan menikmatinya. Juga ada cooking healthy for children atau untuk senior atau orang tua, akan berbeda nanti teman-teman di situ. Teman-teman harus memastikan itu semua. Atau teman-teman memasak untuk spesifik diet. Untuk yang diet keto, untuk yang diet vegan, untuk diet carnivore, untuk diet low fat, low carb. Nah, di sini teman-teman harus tahu nih tujuannya masak ini untuk apa dan untuk siapa. Ya, jadi masak sehat itu variatif sekali, nggak ada one size fit all ya disebutnya ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih tujuannya buat siapa. Dari situ teman-teman bisa paham, bisa menerapkan apa yang cocok dengan tujuan yang hendak dicapai baik oleh kita ataupun orang yang mungkin menjadi klien kita dalam catering, bisnis catering gitu ya. Nah, enjoyable eating, oke. Enjoyable atau apa ya, menyenangkan ya, bisa dinikmati dengan senang hati ya. Hasilnya pasti akan konsisten karena kita melakukan sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati, kita bisa melakukannya itu dengan tanpa terpaksa dan akan konsisten dan akan mendapatkan hasil. Karena rahasia sebenarnya untuk mendapatkan tubuh yang ideal, hidup tubuh yang lebih sehat, sebenarnya kan hanya perlu waktu dan konsistensi aja ya teman-teman ya. Nah, dengan enjoyable eating, kita bisa melakukannya dengan senang hati dan tentunya pasti dengan konsisten. Karena ini bukannya hanya cuman masalah more eat atau less eat aja. Bukan hanya kalori in, kalori out. Bukan hanya pilihannya aja. Ataupun yang simple itu, tapi apa yang menyebabkan itu untuk bisa dinikmati. Karena hasil akan tercapai dan mudah dipertahankan karena kalau kita paham dan menjadikan itu sebuah lifestyle. Jadi masak ini bisa menjadi menyenangkan buat teman-teman semua ya, masak sehat dan mengkonsumsinya dengan senang hati. Kalau kita tahu tujuannya, kita bisa senang, bisa sesuai dengan keinginan kita, akan mudah dipertahankan dan bisa menjadi sebuah lifestyle ya. Karena kalau begitu kita makannya dengan terpaksa, biasanya bukan hanya masalah kalorinya aja yang diperhitungkan. Kadang-kadang kalori tidak berpengaruh di sini, tetapi bagaimana hormonalnya berpengaruh pada tubuh kita.
Karena saat kita memakan sesuatu, walaupun kalorinya rendah, saat kita stres, badan kita mengeluarkan kortisol, gula darah akan tetap tinggi walaupun kita tidak konsumsi gula, ya. Jadi di sini bagaimana makan itu harus enjoy juga. Walaupun bukan berarti enjoy di sini berarti kita harus bisa makan seenaknya. Saya enjoynya makan junk food, ya nggak juga kayak gitu. Saya enjoynya makan yang snack-snack tanpa nutrisi, ya nggak juga kayak gitu ya teman-teman. Pilih yang terbaik, tapi pilih yang paling bisa dinikmati ya. Karena semua itu harus disupport dengan hormonal sistem kita, baik dari stres, hormon yang lainnya. Kalau cowok testosteron, kalau cewek estrogen dan progesteron. Lalu sesuai dengan selera kita, jadi kuncinya adalah pada pemilihan bahan, pengolahan, dan pemakaian seasoning yang tepat. Jadi masak sehat sebenarnya itu. Intinya adalah pemilihan bahan, pengolahan, pemakaian seasoning yang tepat ya. Nah, kita masuk berarti ke seasoning ya teman-temannya. Gimana sih makanan sehat, masakan sehat itu bisa dinikmati? Nah, kita bisa menggunakan rempah dan herbal yang dapat digunakan dengan mudah sekali karena negara kita kaya akan rempah dan herbal untuk memperkaya rasanya. Di sini penggunaan rempah dan herbal akan memperkaya rasa masakan, memberi manfaat lebih bahkan ya. Tidak menambah kalori berlebih pada masakan itu sendiri. Jadi teman-teman kadang-kadang yang lagi diet ketat, mau tanding, kadang-kadang takut untuk menambahkan bawang putih aja takut ya. Teman-teman padahal tidak perlu takut karena bawang putih, bawang merah, rempah-rempah lainnya, kunyit, jahe, memiliki kalori yang rendah, tidak bersignifikan, tidak menaikkan gula darah, tapi memberikan manfaat lain yang lebih banyak kepada tubuh kita. Jadi fun fact ya, bahwa rempah yang banyak, bahkan banyak rempah nih, menarik nih ya, yang bisa membantu metabolisme kita, cara bahkan hormonal kita, bahkan mood kita dan kesehatan secara menyeluruh. Contohnya apa ya? Contohnya metabolisme. Teman-teman bisa mengkonsumsi jahe, konsumsi cabai, itu bisa menaikkan metabolisme kita ya. Lalu hormonal, teman-teman misalnya pakai kurkumin, pakai silajit ya, teman-teman bisa perbaiki hormonal teman-teman. Lalu misalnya teman-teman mood susah tidur, teman-teman bisa konsumsi pala ya, bisa bikin rileks badannya. Lalu kesehatan sehat seluruhnya banyak banget, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, rimpang dan lain-lainnya bisa digunakan ya. Jadi malah kalau teman-teman tahu, justru banyak suplemen di luar negeri yang kita beli mahal-mahal ternyata isinya hanya berisi rempah-rempah aja yang di Indonesia bisa didapatkan dengan mudah dan dengan harga yang murah. Jadi padu-padan rempah yang sesuai memberikan cita rasa masakan yang sehat tetapi sedap ya. Nah, di sini teman-teman apa aja sih sebenarnya simpelnya, kalau teman-teman mau basicnya macam-macam bumbu campuran ya. Di sini teman-teman bisa kalau saran saya pakai bumbu Indonesia aja teman-teman ya. Bisa dicampur, dijadikan dalam bentuk pasta. Misalnya bumbu merah. Teman-teman cukup menggunakan cabai merah, bawang putih, kemiri, lengkuas. Teman-teman di mix aja di blender, bisa ditaruh, bisa dimasak dulu dengan air atau dengan sedikit minyak, bisa ditaruh, bisa diaplikasikan untuk masakan rica dan balado, atau bahkan teman-teman bisa langsung giling saat itu juga dan bisa langsung dipakai memasak. Lalu ada bumbu putih, isinya bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, bisa diaplikasikan untuk semur, rawon atau oseng. Bumbu kuning, kemiri, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, merica. Aplikasinya teman-teman bisa bikin pesmol, ayam goreng, begana ataupun yang lainnya ya. Lalu ada bumbu oranye. Bumbu oranye ini biasanya cabai merah, jinten, adas, ketumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, merica. Aplikasinya biasanya rendang atau gula. Ini lebih banyak lagi. Nah, teman-teman bisa bikin semua bumbu ini dalam jumlah yang cukup banyak, ditaruh dalam wadah tertutup di lemari es. Teman-teman saat mau masak bisa langsung digunakan ya. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah boleh kita menggunakan untuk yang misalnya hanya menjalankan diet sehat nih ya teman-teman ya, hanya ingin lebih sehat, makan lebih baik lagi dari yang sebelumnya konsumsi yang biasanya hanya makanan olahan, junk food, pengen makan lebih sehat tapi pengen masih bisa menikmati juga ya. Apakah boleh menggunakan kondimen? Teman-teman bisa tetap menggunakan macam-macam kondimen dalam jumlah terukur ya. Dalam jumlah terukur itu maksudnya apa? Berarti harus diperhatikan porsinya. Biasanya menggunakan sendok ataupun
sendok ukur, atau yang paling simpel itu menggunakan sendok makan atau sendok teh ya. Misalnya contohnya apa? Kecap manis, kecap asin, saus Inggris, saus tiram, madu, mustard, tomat paste, saus sambal, minyak wijen, kecap ikan dan lain-lain boleh digunakan dalam jumlah terukur, tapi tidak menjadi staple atau menggunakan dalam jumlah banyak. Dan ingat, bila sudah menggunakan kondimen ini berarti pemakaian dari garamnya harus dikurangin, karena di sini sudah ada rasa asin, kadar natrium yang harus diperhitungkan juga ya. Apalagi gulanya berarti sudah tidak pakai lagi. Jadi remindernya harus diatur pemakaiannya, karena biasanya agak tinggi kandungan gula dan natriumnya ya teman-teman ya. Nah, lalu kalau misalnya masak sehat, bisa nggak kita memilih yang lebih baik? Bisa, namanya substitusi bahan. Jadi itu menggantikan bahan masakan dengan bahan lain sesuai dengan keperluan. Tentunya bahan yang diganti dengan bahan yang lebih baik ya secara kesehatan. Contohnya heavy cream diganti low fat milk. Misalnya resepnya kita bikin resep pasta with creamy mushroom sauce. Biasanya menggunakan heavy cream. Nah, teman-teman bisa ganti sama low fat milk. Atau terigu, biasanya kalau terigu itu teman-teman bisa bikin snack atau kue ataupun dessert. Nah, teman-teman bisa digantikannya pakai apa? Pakai coconut flour, pakai almond flour atau silum khas. Silum khas ini biasanya bentuknya seperti serbuk, dia bisa ngisi volume tapi tanpa kalori juga ya. Oh, resepnya pakai gula pasir, saya pengen versi lebih sehat, bisa digantikan dengan stevia. Lalu misalnya, saya di resepnya pakai susu, saya nggak mau menggunakan dairy terlalu banyak, bisa digantikan dengan whey. Yang pasti kalorinya lebih rendah, kandungan proteinnya lebih tinggi. Jadi teman-teman bisa mensubstitusi bahan yang dirasa modifikasi resep lah disebutnya ya. Jadi teman-teman dalam memasak itu teman-teman kreativitas sangat diperlukan ya. Nah, di sini tips dalam memasak sehat yang akan saya berikan. Yang yes-nya apa sih? Memasak dalam waktu yang tepat dengan suhu yang tepat. Maksudnya apa? Karena memasak dengan suhu yang terlalu tinggi dalam waktu yang lama akan merusak nutrisi atau rasa dari makanan tersebut. Tetapi memasak dalam waktu yang lama, slow cooker, dengan waktu yang rendah, dengan suhu yang rendah, biasanya tetap akan menjaga nutrisi dan memberikan cita rasa yang berbeda pada jenis masakan tersebut. Jadi memasaknya dalam waktu yang tepat dengan suhu yang tepat, waktunya tepat, suhunya tepat ya. Lalu selalu memperhatikan kebersihan dan keamanan. Jadi kalau memasak sehat itu pastikan kebersihannya nomor 1, bahannya dicuci, peralatannya dicuci, lalu keamanannya. Apakah teman-teman menggunakan kompornya, jangan lupa dimatiin. Pisaunya dalam memotong harus hati-hati. Lalu mempersiapkan semua bahan sebelum memasak. Jadi teman-teman kadang-kadang kalau masak itu suka apinya udah panas, tapi bahannya masih cari-cari dulu, belum siap. Nah, sebaiknya disiapin dulu semua bahannya sebelum memasak. Lalu biasakan menaruh rempah, bumbu, atau kondimen tuh teratur. Ada tempatnya, tertutup, rapih ya. Jadi teman-teman pertama bisa menjaga higienisnya, kedua bisa memakainya secara cepat tanpa bingung untuk nyari-nyarinya, dan rapi juga dilihatnya ya. Lalu menyimpan bahan makanan secara tepat. Maksudnya menyimpan bahan makanan secara tepat apa? Misalnya dalam lemari es, biasakan selalu menaruh sayur itu di atas, dagingnya di bawah, supaya tidak ada yang menetes air dari daging menetes mengenai sayur atau buah. Atau lebih baik misalnya menaruhnya dalam wadah tertutup, kontainer tertutup. Lalu kalau misalnya menyimpannya dibekukan, teman-teman yang tidak boleh dilakukan adalah membekukan, mencairkan, membekukan lagi. Bagaimana caranya? Simpan dalam bak. Misalnya pemakaiannya selalu daging 250 gram. Simpan per 250 gram. Begitu hendak digunakan, dicairkan, habis dalam seketika ya. Kalau makanan ada sisa gimana? Leftover. Bisa ditaruh dalam wadah tertutup yang kedap udara atau minimal dibungkus dengan plastik wrap ya. Lalu menggunakan bumbu dan kondimen secara terukur. Jadi ingat, walaupun kondimen atau bumbu bisa digunakan, bumbu di sini bukan bumbu rempah ya. Di sini maksudnya bumbu yang olahan ya. Bisa digunakan, tapi ingat digunakan secara terukur ya. Nah, ini kebalikan yang nggak boleh nih yang saya bilang, memasak dalam waktu yang terlalu lama dengan suhu yang terlalu tinggi. Rusak biasanya makanannya, nutrisinya, dan rasanya pun biasanya nanti tidak enak, terlalu kering atau apa. Lalu lalai dalam kebersihan dan keamanan, teman-teman jorok menggunakannya. Untuk masak nggak dicuci dulu, alat-alatnya nggak dicuci dulu, yang ada makanannya mengandung bakteri, menyebabkan sakit perut yang paling minimal tuh sakit perut ya. Lalu memulai memasak tanpa persiapan, jadi apinya sudah panas,
wajahnya sudah panas tapi masih belum siap, yang ada makanannya nanti rasanya nggak karuan. Lalu menghangatkan makanan cara berulang-ulang, yang ada nutrisinya hilang, rasanya pun sudah tidak enak lagi. Jadi ini harus dihindarin ya teman-teman, saya bilang ya. Jadi kalau misalnya memang udah tahu bakal tidak akan habis dan tidak akan dikonsumsi dalam waktu lama, biasanya tutup aja dalam wadah tertutup atau di vakum, lalu dibekukan di dalam lemari es atau freezer ya. Lalu di frost, dan frost makanan beku berkali-kali. Jadi teman-teman yang saya bilang ini, dagingnya belinya 2 kilo tapi pakainya cuma 200 gram per sekali makai. Dicairkan, sisanya 1800 dibekukan lagi, diambil lagi 200, sisanya dibekukan lagi, dicairkan lagi, dibekukan lagi. Biasanya akan terjadi rusak, bahkan kalau misalnya kita tidak bersih terjadi kontaminasi ya teman-teman, itu perlu dihindari. Nah, masuk berarti kalau begitu masak sehat itu seperti apa sih preparasinya? Nah biasanya untuk yang sekarang nih, zaman sekarang apalagi teman-teman suka lihat ya di media sosial, banyak atlet maju sekali ya sekarang. Saya senang sekali lihatnya ya, banyak anak-anak muda sekarang udah pinter sekali bikin meal preparation ya. Jadi apa sih keuntungan meal preparation itu? Pertama, hemat waktu ya. Dengan meal preparation teman-teman biasanya bisa bikin satu meal untuk beberapa hari bahkan seminggu dalam sekali masak. Misalnya teman-teman bisa masaknya cuma weekend aja, teman-teman bisa bikin dalam beberapa hari ke depan atau seminggu ke depan sudah siap semua. Yang pasti jadi hemat biaya karena teman-teman pasti akan menghindari jajan di luar ya, makan di luar. Teman-teman bisa menghemat biayanya, apalagi kalau teman-teman bikinnya dalam jumlah banyak. Biasanya beli bahan makanan semakin banyak biasanya jatuhnya semakin murah. Lebih terkontrol ini dari segi apa? Dari segi nutrisi, dari segi rasa, dari segi kebersihan. Jadi dengan teman-teman membuat meal preparation sendiri, teman-teman bisa lebih mengontrol makronutrisinya, kalorinya, rasanya, dan apa yang teman-teman maui ya. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk konsisten. Dengan sudah menyiapkan meal preparation, teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk tidak gagal ya. Gagal untuk mempersiapkan berarti siap untuk gagal ya. Jadi teman-teman dengan membuat meal preparation, biasanya teman-teman mencapai goalnya nanti akan lebih mudah. Tipsnya apa sih untuk meal preparation itu? Adalah pertama, masak dalam jumlah terukur. Jadi teman-teman masak meal preparationnya itu diukur. Proteinnya berapa sehari yang saya harus perlukan, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa. Biasanya teman-teman udah punya hitungannya sendiri. Sekarang saya senang sekali lihat anak-anak muda sekarang pandai sekali ya buat seperti ini ya. Lalu masak daging 80% kematangan ini opsional. Kenapa masak daging 80% kematangan? Karena biasanya meal preparation yang kita buat biasanya kan dibekukan atau ditaruh di lemari es. Biasanya nanti akan dipanaskan lagi untuk dikonsumsi. Nah, dengan memasak daging dengan 80% kematangan, nanti pas saat dihangatkan atau dipanaskan, biasanya matangnya jadinya sempurna ya. Jadi menurut saya itu salah satu tips bagaimana kok makanannya udah dihangatkan tetap enak rasanya, tetap empuk, tetap pas matangnya itu. Masak dagingnya 80% kematangannya. Lalu bagi-bagi hasil masakan sesuai porsi makan. Jadi teman-teman, kalau saran saya, teman-teman memiliki wadah kontainer, jadi dibikin per porsi makan. Misalnya kayak saya biasanya bikin 1 cup nasi atau sumber karbohidrat lainnya, 1 porsi protein, 1 porsi sayur. Sudah dalam 1 kontainer gitu, taruh, nanti tinggal diambil, tinggal dinikmati. Lalu biasanya kadang-kadang kalau misalnya dalam jumlahnya banyak, teman-teman bisa juga pisahkan protein sama karbohidratnya. Jadi teman-teman bisa lebih ngaturnya lebih apa ya? Lebih manageable jadinya. Misalnya, oh saya proteinnya mau 2:1 dengan karbohidrat. Oh saya mau 1:1. Teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman pisahkan protein sama karbohidratnya. Lalu untuk makanan berkuah, pisahkan isi dan kuahnya. Misalnya teman-teman bikin sop nih ya. Teman-teman saring dulu sopnya, isinya, dagingnya, kubisnya, kentangnya, wortelnya. Dibekukan sendiri, kuahnya nanti ikat, pisahkan sendiri. Jadi nanti cara menghangatkannya, teman-teman panaskan dulu kuahnya, setelah mendidih baru dimasukkan isinya. Kenapa seperti itu? Pertama, nanti rasanya akan enak karena tidak terlalu lembek ya. Lalu juga akan lebih awet disimpannya daripada disatukan antara kuah dan isi. Lalu selalu dinginkan makanan sebelum ditaruh di dalam wadah. Jadi maksudnya gini teman-teman, misalnya teman-teman udah masak nih, ayam masak kecap.
Nah, sebelum didinginkan, teman-teman biarkan dia dingin dalam suhu ruang, baru ditaruh dalam kontainer tertutup, di vakum ataupun di apa, baru didinginkan. Jadi biasakan dulu ditaruh dalam suhu ruang dulu supaya suhunya normal, baru didinginkan, jangan panas-panas langsung dipanaskan, ya didinginkan. Lalu biasakan taruh dalam seal container, vakum, wadah kedap udara atau aluminium foil atau plastic wrap pertama untuk menjaga higienitas, lalu untuk menjaga kontaminasi, lalu terakhir adalah menjaga rasanya tetap sempurna ya. Oke, sekarang ini masuk ke dalam preparation itu kadang-kadang saya sering mendapat pertanyaan, bahkan ini jadi perdebatan. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang senang untuk tracking kalori, tracking nutrisi, bagus sekali ya, itu menurut saya bagus sekali ya. Teman-teman suka nanya, ini yang benar itu ditimbangnya pada saat mentah atau matang? Nah, di sini menarik ya teman-teman ya. Ada beberapa pendapat, ada yang bilang lebih gampang, lebih enak matang, lebih enak mentah. Nah, di sini yang benarnya atau tepatnya kita bahas sama-sama ya. Menimbang dan tracking makanan banyak yang suka, tapi banyak juga yang bilang ini lebay katanya ya, berlebihan. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya setuju dengan yang menimbang makanan. Karena kadang-kadang dengan men-tracking makanan ini, kecuali kita memang sudah atlet kampiun, makannya itu-itu aja, biasanya tidak perlu nimbang. Tapi untuk yang misalnya pemula, ataupun pengen menambah ilmu dalam bisa nanti coaching orang lain, perlu sekali untuk timbang dan tracking makanan kalian ya. Lalu karena ini membutuhkan kenapa ini butuh ketekunan untuk memastikan makanan memang representasi nutrisi yang benar dari jumlah dan jenis. Kita bisa pilih aplikasi yang ada, sekarang banyak aplikasinya, cuman ingat kita harus tekun nih, kita pilih nih, jangan salah pilih. Misalnya kita pilihnya dada ayam fillet, no skin. Kita harus tahu itu, jangan sampai kita salah milih, malah kita pilihnya dada ayam whole yang ada tulang dan skin, nantinya akan salah trackingnya ya. Lalu sumber kesalahan umum biasanya adalah perbedaan berat antara makanan mentah dan dimasak. Nah ini nih, mengapa menarik sekali untuk membahas makanan itu sebaiknya mentah atau matang, karena perbedaannya nanti akan signifikan dan mencolok sekali. Jadi kesalahan pengukuran makanan mentah dan masak ini bisa menyebabkan perhitungan kalori yang underestimate atau kekurang ataupun lebih. Nantinya teman-teman yang misalnya lagi tracking kalori untuk diet, kok nggak turun-turun? Karena teman-teman ternyata overestimate ya. Underestimate, ternyata harus makan kalorinya 3.000, teman-teman ngitungnya hanya 2.000. Atau teman-teman yang lagi nambah berat badan, perlu kalori tinggi, teman-teman bingung, kok nggak naik-naik padahal makanan saya banyak. Secara hitungan saya udah makan 3.000 kalori, ternyata pas dihitung dengan tepat, teman-teman hanya makan 2.000 kalori. Jadi seperti itu, banyak miss di situ ya. Nanti dampaknya signifikan sekali, yang saya bilang bisa beberapa ratus kalori per hari atau lebih jika entry yang salah itu diulang-ulang secara terus-menerus. Jadi gimana nih, matang atau mentah? Kita bisa lakuin keduanya teman-teman ya, selama konsisten dengannya. Jadi misalnya menimbang bahan mentah bila memungkinkan, menurut saya jadi yang terbaik sebenarnya ya. Karena akan selalu yang paling akurat ya. Kenapa selalu paling akurat, nanti kita jelaskan ya. Karena saat Anda memasak makanan, ada berbagai metode masakan, saus atau bahan lainnya yang masuk ke dalam makanan matang tersebut. Semuanya dapat mempengaruhi berat akhir yang dimasak. Paham nggak teman-teman di sini ya? Jadi misalnya kita ngitung dada ayam ya. Dada ayamnya pas ditimbang matang itu hanya 100 gram ya. Tapi teman-teman lupa di situ misalnya ada dada ayam direbus, ada air yang tersimpan di situ. Dada ayamnya udah pakai bumbu, ada bumbu yang terbawa di situ, disimpan di situ. Yang ada sebenarnya dada ayamnya sendiri nggak 100 gram. Tetapi cuma 80 gram, cuman ada berat lagi yang ditambah di situ. Ya. Nah, dengan menimbang berat mentah, kenapa menurut saya paling akurat? Karena dengan menimbang berat mentah, kita dapat menghilangkan variabel tersebut, ya. Tapi bukan berarti bahwa nimbang makanan yang udah masak tidak efisien. Apalagi kita masak sendiri, ya. Kalau kita masak sendiri, kita bisa lebih akurat. Tidak efisien, cuman kadang-kadang banyak miss-nya aja. Jadi, kalau saran saya, lebih baik menimbang saat mentah.
ya. Kenapa menimbang makanan mentah lebih efektif? Di sini dijelaskan ya pertama ya. Oke, nutrition label always display information based on raw weight. Jadi kalau teman-teman suka lihat nih, misalnya teman-teman beli sesuatu ataupun tracking di aplikasi penghitung kalori yang bisa menampilkan nutrition fact. Kalau di kita sih sebenarnya kalau di pasar tradisional nggak ada kayak gini ya. Tapi kalau di supermarket, terutama supermarket luar, biasanya ada nutrition fact-nya. Biasanya dia akan menampilkan berat mentah ya. Lalu fakta nutrisi makanan selalu didasarkan pada berat mentah, kecuali di situ ditulis cook chicken ya. Kalau dia cuma nulis chicken aja berarti itu hitungan dia mentah. Mau di aplikasi ataupun mau di nutrition fact berarti mentah ya. Beef berarti mentah, kecuali dia nulis cook beef ya, berarti matang. Jadi kita lihat nih, daging sapi contoh ya, satu porsi nih, kita biasanya satu porsi daging itu 4 on ya teman-teman ya. Didasarkan pada 4 on daging sapi mentah ya, nih nutrition fact-nya nih ya. Serving size 4 oz ya, serving pertanda 4. Nah, jika 4 oz itu dibikin matang, dia akan menyusut hanya menjadi 3 ons. Misalnya kita nggak ngomong penambahan kuah, penambahan bumbu lainnya. Tapi yang pasti dengan memasak itu biasanya kalau daging protein biasanya akan menyusut, sering dia. Karena airnya akan terbuang pada saat kita panaskan, ya. Jadi jika Anda melacak 3 ons daging yang dimasak, Anda akan melacaknya sebagai 4 ons daging mentah yang terlihat pada label nutrisi. Jadi kalau misalnya Anda tetap tetap makan daging matangnya 4 ons karena Anda ngelihat di saving nutrition fact-nya ini adalah 4 ons, nanti biasanya teman-teman akan kebingungan sendiri ya, kebingungan sendiri karena nanti akan menjadi underestimate ya. Justru Anda makan lebih banyak tapi Anda menghitungnya lebih pelan, lebih sedikit ya. Kok bisa sih 3 ons daging matang memiliki nutrisi yang sama dengan 4 ons daging mentah? Tadi kan saya nyebut berarti 4 ons daging mentah sama dengan 3 ons dengan 4 ons daging mentah. Kenapa bisa gitu? Karena satu-satunya hal yang berubah di sini pada saat daging dimasak hanya kandungan airnya aja. Yang lainnya tetap kandungan nutrisinya tidak berubah. Ya. Selama ini kita ngomong tidak menambahkan tidak menambahkan bumbu ataupun yang lainnya ya. Jadi benar-benar murni daging aja kita olah. Nah, jadi meskipun berat dagingnya lebih sedikit, nutrisinya sama persis. Cuman timbangannya beda. Nah, itu teman-teman harus benar-benar perhatikan ya. Lalu apakah kalori atau makro makanan berubah saat yang tadi saya sebutkan saat kita memasak makanan? Mau ditimbang makanan mentah atau dimasak, kalorinya tetap sama. Cuman volumenya aja yang berubah. Itu yang diperhatikan. Jadi misalnya kalau teman-teman matokannya dari 4 daging mentah, berarti akan susut pada saat matang, berarti teman-teman harus nyari yang lebih rendah lagi, tidak sama-sama. Misalnya 4 ons daging mentah, bukan berarti teman-teman bisa cari nutrisinya di 4 ons daging matang ya, pasti akan lebih rendah. Nah, yang menariknya nih ya, bagaimana bisa 2 ons nasi mentah memiliki kalori yang sama dengan 4 on nasi? Bukankah jumlahnya 2 kali lipat? Nah, di sini menarik sekali ya. Penyebabnya kalau tadi kan saya bilang protein. Protein bila dimasak akan menyusut matangnya. Tetapi karbohidrat sebaliknya. Karena setiap kita memasak karbohidrat, terutama misalnya nasi ataupun ubi atau yang lainnya, kita pasti akan menambah air dan biasanya dia volume dari karbohidrat sendiri itu akan menarik air dan menambah beratnya bahkan sampai 2 kali lipat ya. Jadi berat makanannya malah lebih, volumenya sama, tapi beratnya lebih berat. Itu menarik. Jadi kadang-kadang kita makan, misalnya anggap nih ya, kita makan nasi matang 100 gram ya. Sebenarnya itu hitungan mentahnya hanya 50 gram. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kenapa kalau protein matangnya malah lebih sedikit karena menyusut, kalau karbohidrat malah naik pada saat masaknya karena dia ada penyerapan air ya. Jadi 4 porsi 4 on nasi akan memiliki kalori yang sama persis dengan 2 on nasi mentah. Jadi teman-teman jangan bingung di sini ya. Oke, perubahan beratnya justru terjadi karena ada 2. Jadi perubahan berat pada makanan yang matang dan masak itu ada 2. Antara kehilangan air atau justru penambahan air. Tapi nutrisinya nggak akan pernah berubah, teman-teman, nggak usah bingung. Cuman teman-teman trackingnya harus tahu aja yang mana matang, mana
mana yang mentah ya. Lalu contohnya nih yang saya bilang nih, 6 oz ayam matang memiliki kalori dan nutrisi sama dengan 8 oz ayam mentah. Karena yang saya bilang tadi, saat matang akan menyusut. Jadi mentahnya harus diperhitungkan lebih tinggi ya. Makanya kenapa kadang-kadang mistrack tuh kalau misalnya orang selalu trackingnya makanan sudah matang, karena bingung sendiri nanti dia. Jadi nutrition fact akan selalu berpatokan pada bahan mentah kecuali disebutkan bahwa itu matang. Perhitungan kalori dan nutrisi yang paling akurat nantinya akan bergantung pada metode masak. Jadi misalnya nih, ayamnya di grill, ayamnya direbus, ayamnya di steam, hasil berat akhirnya akan berbeda-beda. Ayamnya ditambahin bumbu, ayamnya ditambahin rempah lain yang cukup berat, misalnya kayak onion ataupun rempah-rempah lainnya yang berat, akan berubah. Jadi menurut saya kalau di trackingnya dengan keadaan matang akan bingung sekali, kalau kecuali teman-teman memang yang memasak itu sendiri ya. Ingat, bila kita hendak mengukur matang pada aplikasi nutrisi tracking, cari yang tulisan cook atau masak. Itu pun sebenarnya ada miss 10-20% karena masing-masing nanti cara memasaknya atau apa yang ditambahkan pada makanan matang itu akan berbeda. Jadi walaupun tidak mutlak harus menghitung mentah, walaupun itu paling akurat, siapkanlah bila menghitung matang harus ada errornya. Jadi persiapan kita over atau underestimate-nya ya. Di sini nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Saya udah jelaskan nih. Yang ini sih secara basic aja, matang sama mentahnya ukurannya akan seperti ini. Ini sih seperti ini, secara standar sih nggak beda jauh. Bisa jadi patokan ini. Nah, jadi setiap konversi makanan berbeda, ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan, sehingga tidak ada konversi yang akan 100% akurat. Jadi tergantung cara memasaknya ya. Jadi memang sekali lagi saya ulang, metode masakan yang berbeda akan menghasilkan bobot yang berbeda. Kita bisa melihat metode memasak standar seperti memanggang ayam, tapi pakai air fryer misalnya, beratnya jadi lebih sedikit karena berbeda cara masaknya. Nah ini harus teman-teman harus trial bener-bener nih. Kadang-kadang kalau saya nggak ada kerjaan, saya benar-benar coba sendiri. Ayam mentah, kalau saya, misalnya nih, teman-teman harus punya nih kayak saya nih ya. Misalnya teman-teman di rumah memasak 100 gram dada ayam, teman-teman masak sendiri dengan cara di grill. Teman-teman timbang hasil akhirnya. 100 gramnya teman-teman air fryer. Teman-teman timbang hasil akhirnya. Teman-teman masak ayamnya direbus. Teman-teman timbang hasil akhirnya. Nanti catat sendiri. Nanti teman-teman akan punya sebuah data basic yang akurat buat teman-teman sendiri. Ya, itu perlu sekali. Lalu saus dan kondimen bumbu akan mempengaruhi makanan yang Anda masak. Jadi kadang-kadang kita miss-nya kalau saat menghitung masakan matang, apalagi yang masaknya bukan kita nggak tahu. Berapa banyak sih sausnya, berapa banyak sih kondimen yang ditambahkan, itu kan harus dihitung juga. Tetap ada kalori di situ, ya. Dan mungkin tambah berat juga. Nah, terusnya setiap makanan memiliki jenis berbeda yang mungkin dimasak sedikit berbeda. Jadi misalnya pastanya bentuknya berbeda, potongan dagingnya berbeda. Nah, itu ngaruh juga tuh teman-teman kepada berat akhirnya. Jadi secara garis besar supaya teman-teman, saya jadi bingung sendiri, Chef Henry. Nah ini secara garis besarnya aja ya. Meat, poultry, seafood, jadi daging, ayam, seafood, dan kentang akan kehilangan sekitar 25% berat air saat dimasak. Jadi kentangnya ini dimasaknya ceritanya di grill ya, atau di oven ya. Ya kita ngomongin di oven nih, kayak ubi celembu di oven misalnya ya. Sedangkan beras, oat, atau pasta dan bean akan bertambah berat saat matang. Karena dia biasanya kalau beras, oat, pasta, dan beans ini, dia biasanya akan menggunakan media air sebagai pemasakannya. Dan dia akan absorb, menyerap semua air itu, biasanya dia akan menambah beratnya. Ya teman-teman ya. Jadi waktu memasak dan volume air menjadi variabelnya nih. Bingung juga nih. Tapi berikut nih perkiraan paling mendekati memperhitungkan penambahan berat airnya berlawanan dengan daging, beratan timbangan meningkat untuk kalori dan makro yang sama karena berat air. Nah ini saya kasih konversi perkiraannya ya. Kalau ayam biasanya dari 8 oz jadi 6 ons ya. Mentah ke matangnya biasanya ini udah rumus nih, biasanya udah rumus standar ya. Dia 0,25% selisihnya. Kalau mentah ke matang berarti berat mentah kali 0,25. Kalau matang ke mentah berat matang dibagi 0,75. Jadi misalnya kita punya ayam matang 100 gram. Pengen tahu dijadiin mentahnya berapa sih? Nah itu berat matangnya tadi 100 gram itu dibagi 0,75 itu hasilnya. Ya.
Lalu kalau yang untuk yang tadi saya bilang karbo-karboan yang menggunakan air sebagai sumber pemasakannya, biasanya dia akan menambah bobotnya. Untuk brown rice nih contohnya, ini udah pasti ini udah rumus nih ya. 100 gram itu biasanya 2 kali lipat. Kalau brown rice itu 2 kali lipat, termasuk juga nasi putih nih sini ya. Kalau pasta biasanya 100 gram. Pasta biasanya 2,3 kali. Kalau dry bean biasanya 3,5 kali ya. Jadi water gain-nya ini hanya menambahkan berat air, tetapi kalori sama makrosnya before dan after cookingnya bisa dilihat di sini ya teman-teman ya. Nah, carb coefficient-nya menarik nih. Kalau pasta mentah kematang misalnya ya, berat mentah dikali 2,3. Ada contohnya juga, 2 oz mentah dikali 2,3 jadi 4,6 oz matang. Kalau pasta matangnya misalnya pasta oz matangnya 8 oz. Berapa sih mentahnya? Ternyata mentahnya cuma 3,47 oz. Ada rumusnya ya. Kalau beras nih ke nasi putih, berasnya dikali 3. Misalnya 2 oz beras matangnya jadi ke 6 oz nasi. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nih berat nasinya 3 oz, berasnya berapa sih? Ternyata dia cuma 2 oz beras ya. Ini yang lain juga bisa dilihat sama teman-teman langsung. Nah, terakhir kita mau masuk dengan kemajuan medsos nih, biasanya kan kita mudah mendapatkan resep. Bahkan kita sekarang banyak sekali ya orang yang pengen makan enak, sehat, atau sebaliknya sehat tapi enak. Tapi kadang-kadang kita kejebak nih teman-teman ya. Disebutnya adalah dengan the healthy food trap. Jadi kadang-kadang kita makan tapi kok beratnya malah nggak turun-turun ya. Ternyata walaupun sumbernya baik, benar sumbernya sehat, healthy food. Healthy food apa tuh misalnya contohnya oats, almond, coconut flour, apalagi kismis, terus kacang-kacangan. Nah, itu kan baik semua ya. Cuman bukan berarti bahwa tidak ada batas konsumsinya. Ingat, semua sumber makanan juga memiliki kandungan makro dan kalori yang berarti harus diperhitungkan. Jadi kadang-kadang saya suka ngeliat tuh resep-resep misalnya resep makanan ya. Dia dari healthy food katanya misalnya protein bar. Ternyata sumbernya adalah peanut butter, maple syrup, ya, honey, terus kacang-kacangan, tambah lagi granolanya. Dan kita lupa ternyata semuanya kalorinya tinggi. Yang ada satu bar kecil itu kalorinya malah lebih tinggi dari satu bungkus nasi padang. Kan jadi sasarannya sehatnya nggak dapet kita ya. Jadi malah over carb, over fat, malah proteinnya malah yang rendah. Jadi teman-teman harus ingat untuk hal tersebut. Nah, ini di sini saya bandingkan nih beberapa makanan, mungkin nanti saya akan tunjukkannya pada saat kita ketemu ya teman-teman ya. Ini akan jadi pertanyaan nih buat teman-teman. Saya mau tanya, teman-teman ngelihat ini nih, yang satu ayam Kentucky, yang satu salad buah, mana yang lebih sehat? Kalau nanti saat kita ketemu, saya mau nanya langsung ya. Nah, ini sama nih, martabak, sebelah laginya donat. Nanti saya mau tanya juga ke teman-teman, mana yang lebih sehat ya. Lalu, ya udah, Chef, kalau gitu berarti kita nggak bisa makan dessert dong? Nggak juga. Kita bisa tetap membuat dessert atau snack sehat. Gimana caranya? Ingat, terukur kalori dan makronya. Jadi pilih bahannya, dihitung kalori yang makronya. Misalnya kita menggunakan peanut butter. Peanut butternya kita hitung dong kalorinya. Jangan terlalu banyak juga, jangan semaunya juga. Kita menggunakan almond flour. Almond flournya dihitung juga dong kalorinya. Diperhitungkan, nggak semaunya juga. Jadi tidak mengandung kalori berlebihan dari makro yang tidak diperlukan. Jadi misalnya kita pengen rencananya protein bar yang rendah kalori mengenyangkan, yang ada malah kenyang enggak, tapi kalorinya numpuk ya. Selalu perhatikan kalau bisa dessert atau snacknya tinggi protein, rendah lemak, rendah karbo. Contohnya yang paling gampang apa? Kita bikin jelly pakai whey ya, jelly pakai almond milk. Nah, enak juga kan? Atau misalnya kita bikin pancake bahannya whey protein sama tepung oat sama telur ya. Kaya akan serat. Jadi seratnya kalau bisa dimasukin juga. Misalnya kita mau bikin dessert carrot cake. Nah, carrot cake-nya bisa ditambahin carrotnya kan seratnya tinggi. Tambahin lagi misalnya kita mau bikin pie-nya bisa juga ditambahin silum khas buat nambah seratnya ya teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Jadi dan sebisa mungkin masih dalam bentuk aslinya. Kalau bisa misalnya snacknya kita bikinnya ubinya kita kukus, kita haluskan,
Lalu kita bikin misalnya biji salak pakai tepung oat, dibikin gulanya pakai gula rendah kalori, kuahnya, tapi kita bisa masih menikmati rasa manisnya, rasa enaknya, ya banyak sekali bisa berkreasi ya. Nah, inside the healthy dessert, ini ada tips-tipsnya ya. Kalau untuk menambah volumize atau volumize itu apanya ya? Volumenya. Jadi bobotnya kita bisa pakai ubi, singkong, egg white, jelly, agar-agar, shirataki, silumas, pumpkin. Misalnya contohnya gini loh, kita mau bikin brownies. Brownies kan harus ada pengganti tepungnya dong, buat supaya dia bervolume saat dipanggang. Nah, teman-teman bisa gantikan itu pakai ubi, pakai singkong, tepung terigunya diganti ubi, singkong, putih telur, bisa pakai jelly, bisa pakai agar-agar, bisa pakai shirataki, silumhas, pakai labu. Ya, teman-teman bisa menggantikan itu semua. Bahkan kadang-kadang sekarang seringnya tuh kalau misalnya saya lihat dessert yang kue-kue yang bahannya selalu dari pisang matang ditambah lagi peanut butter ditambah lagi gula. Jadi yang ada bukan sehat, malah over carb, over sugar, ya, over kalori. Lalu untuk low carb dan high fat, misalnya teman-teman yang menjalankan diet keto bisa menggunakan almond flour, coconut flour, atau peanut butter flour untuk menggantikan peranan tepung terigu. Lalu teman-teman yang misalnya saya pengennya gluten free, teman-teman bisa menggunakan cassava flour atau tepung singkong, atau oatmeal flour atau rice flour, tepung beras. Nah, untuk pemanisnya teman-teman pilihannya bisa pakai stevia, honey, atau palm sugar gula coklat ya. Lalu teman-teman kalau misalnya pengen bikin pie buah, saya pengen bikin pie buahnya sehat, teman-teman bisa pemilihan buahnya bisa pakai berries, avocado, atau shredded coconut atau coconut yang di slice ya. Nah, terakhir gimana sih untuk modifikasi resep ya teman. Misalnya, chef saya mau makan, saya hobinya rendang. Apakah dengan cara, kan rendang kalorinya tinggi, santannya tinggi, apanya tinggi. Apakah saya tidak akan bisa makan rendang lagi selamanya? Bisa aja. Jadi semua resep masakan itu teman-teman bisa modifikasi. Sebenarnya ini udah saya bahas tadi yang di pertama, di substitusi bahan ya. Jadi teman-teman bisa pilih bahan yang lebih nutrient dense, maksudnya kalorinya nggak tinggi, tapi nutrisinya lebih tinggi. Ya, lalu teman-teman bisa menghilangkan atau substitusi bahan yang seperti yang tadi saya awal dibicarakan. Saya ulang lagi, misalnya yang mengandung kalori tingginya kayak misalnya heavy creamnya diganti dengan low fat milk, atau gulanya atau karbonya gulanya diganti stevia, atau karbonya yang tadi saya bilang pakai terigu digantikan misalnya pakai agar atau tepung singkong ya. Lalu lemak berlebihnya misalnya di situ porsi resepnya menggunakan 2 sendok minyak bisa digunakan 1 sendok atau setengah sendok bisa juga. Lalu sumbernya misalnya di situ pakainya misalnya nih kalau daging garang asam misalnya ya menggunakan sandung lamur itu bagian yang berlemak. Teman-teman tinggal ganti aja pakai sirloin. Rasanya juga tetap enak sama-sama daging, tapi kandungan lemaknya lebih sedikit ya. Jadi teman-teman bisa gantikan itu. Misalnya kalau semur pasti pakai sandung lamur karena lemaknya tinggi. Teman-teman pakai sirloin aja atau pakai tenderloin ya. Lalu bahan-bahan olahan kita tidak pakai. Misalnya di situ pakai tepung-tepungan ataupun misalnya pakai saus yang terlalu banyak. Nah, kita bisa mengurangin atau bahkan menghilangkannya. Lalu mengurangi bahan yang dirasa tidak bisa diganti. Jadi misalnya ada beberapa resep yang memang bahannya harus digunakan. Walaupun kita tidak tahu tidak sehat tapi tidak bisa dihilangkan. Misalnya memang harus ditumis pakai minyak. Kita tidak bisa menghilangkan itu. Nah, teman-teman bisa kurangin aja. Ya, minyaknya bisa dikurangin aja. Atau misalnya teman-teman ganti cara masaknya dengan yang lebih sehat. Misalnya itu digoreng. Tempe goreng atau ayam goreng, chicken wing digoreng. Nah, teman-teman bisa pakai air fryer atau bisa di-grill, bisa dimasuk di oven juga ya. Jadi banyak sekali. Jadi terakhir, memasak dengan hati yang senang, menciptakan masakan yang sehat dan enak, baik untuk kita dan orang terdekat kita minimal. Kita belajar ini untuk diri kita atau untuk masakin orang-orang terdekat kita ya. Jadi jangan takut berkreasi dalam memasak, karena siapa tahu kreasi kita nanti akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Happy cooking. Terima kasih teman-teman.